Pertemuan 3 pengantar bisnis, menilai kondisi ekonomi. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ketika pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat lebih kuat dari biasanya, total pendapatan pekerjanya relatif meningkat. Jadi ada volume yang lebih terhadap tingkat pengeluaran untuk produk dan jasa. Karena permintaan akan produk dan layanan tinggi, perusahaan menjual produk dan jasa harus menghasilkan pendapatan. Bagaimana dampak ekonomi yang kuat menyebar seluruh perusahaan? Dampak dari ekonomi yang lebih kuat, ekonomi dapat menyebar dengan cepat ke semua bisnis. Begitu konsumen mulai untuk meningkatkan pengeluaran mereka, perusahaan mengalami permintaan yang lebih kuat untuk produk dan mungkin lebih banyak mempekerjakan karyawan untuk mengakomodasi tuntutan peningkatan tersebut. Jadi ketika perekonomian kuat itu mempengaruhi terhadap penghasilan penduduknya. Nah, karena penghasilan penduduknya ini juga meningkat, maka kebutuhan akan suatu konsumsi barang dan jasa juga meningkat. Sehingga banyak perusahaan yang harus lebih banyak mempekerjakan karyawannya lagi untuk memenuhi permintaan pasar, yaitu permintaan kebutuhan dari para konsumennya tadi karena mengalami peningkatan pendapatan. Ini terjadi ketika kondisi ekonomi kuat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang lemah. Kalau kita tadi membicarakan ekonomi yang kuat, sekarang kita membicarakan ekonomi yang lemah. Sementara pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan pendapatan perusahaan. Pertumbuhan ekonomi yang lambat menghasilkan permintaan yang rendah untuk produk dan layanan atau produk dan jasa yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Bahkan perusahaan yang menyediakan produk atau layanan dasar terpengaruh oleh ekonomi yang lemah karena pelanggan cenderung mengurangi permintaan mereka. Karena kondisi ekonomi yang lemah berarti terdapat pengurangan pendapatan untuk para penduduknya di suatu negara. Ketika seseorang mengalami penurunan pendapatan, kecenderungan mereka akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dibandingkan kebutuhan seperti misalnya jalan-jalan. Mereka akan lebih memilih kebutuhan untuk sekarang dan ke depannya untuk bertahan hidup dibandingkan kebutuhan akan mobil ataupun rumah. Nah, ketika ekonomi melemah ini, permintaan akan barang dan jasa itu kan berkurang, sehingga perusahaan juga akan mengurangi produksi mereka. Nah, di situ maka akan terjadi pemecatan karyawan karena sudah tidak lagi menerima banyak pesanan terkait dengan permintaan konsumen. Ketika ekonomi Amerika Serikat melemah, beberapa pekerjaan diberhentikan dari perusahaan. Dan karena itu mereka memiliki sedikit uang untuk dapat berguna untuk membeli produk dan jasa. Pekerja Amerika Serikat lainnya takut mereka akan diberhentikan dan mencoba menyelamatkan lebih dari pendapatan mereka jika kehilangan pekerjaan di masa depan. Mereka hanya menghabiskan uang untuk kebutuhan, dengan demikian permintaan akan banyak produk dan jasa berkurang. Nah, ketika banyak terjadinya PHK di mana-mana, untuk karyawan yang masih bekerja juga mengalami was-was. Istilahnya, mereka harus saving pendapatan mereka jika suatu saat itu juga terjadi terhadap mereka, sehingga kelangsungan hidup mereka masih bisa dapat dipertahankan. Karena resesi menyebabkan penurunan pendapatan dan permintaan dan memiliki dampak yang besar terhadap kinerja perusahaan. Resesi itu apa sih? Ketika 2 kuartal dalam suatu negara secara berturut-turut mengalami penurunan, itu disebut dengan resesi. Kuartal itu yaitu per tiap 3 bulan. Jadi semisal tahun lalu 2020 kuartal 1 dan kuartal 2 misalnya mengalami peningkatan, taruhlah di angka 20% dan 30%. Sedangkan di 2021 kuartal 1 dan kuartal 2 mengalami penurunan yang tadinya 20 dan 30, 10 kan turun. Terus 10 lagi turun, itu disebut dengan resesi. Bagaimana dampak ekonomi melemah menyebar ke seluruh perusahaan? Dampak ekonomi melemah kondisinya dapat menyebar dengan cepat di semua bisnis. Sebagai contoh, permintaan mobil baru yang dijual untuk pembuatan mobil seperti Ford Motor Company dan General Motors menurun. Mereka lebih banyak mobil yang diproduksi daripada mereka jual. Jadi ketika
ekonomi menurun ini, mereka memproduksinya banyak, tapi karena kondisinya melemah, kemampuan daya beli masyarakat berkurang, jadi mereka menjualnya itu sedikit karena minatnya terhadap mobil tidak ada. Mereka mungkin merespon dengan menutup pabrik produksi dan memberhentikan karyawan. Karena tadi permintaan konsumennya jarang sedikit, kemungkinan mereka menutup pabrik dan memberhentikan karyawannya. Para pekerja tersebut memiliki pendapatan yang lebih sedikit, sehingga mereka mengurangi permintaan mereka untuk berbagai produk. Kemudian perusahaan yang memproduksi produk tersebut mengalami penurunan penjualan karena berkurangnya permintaan. Karena mereka tidak bisa menjual semua produk yang mereka hasilkan, mereka mungkin akan mengurangi produksi dan memberhentikan pekerja. Indikator pertumbuhan ekonomi. Dua ukuran umum pertumbuhan ekonomi adalah tingkat produksi total produk dan jasa dalam perekonomian dan jumlah pengeluaran atau disebut dengan pengeluaran agregat. Bisnis dapat memantau tingkat produksi total Amerika Serikat dengan melacak produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto atau PDB yang merupakan total nilai pasar dari semua produk dan jasa akhir yang diproduksi di Amerika Serikat. PDB adalah laporan setiap 3 bulan di Amerika Serikat dan pertumbuhannya ditampilkan pada gambar 31. Jadi ini tren pertumbuhannya. Pertumbuhan produk domestik bruto di Amerika Serikat dari tahun 96 sampai 2016. Kalau dilihat GDP ini atau PDB produk domestik brutonya meningkat sampai tahun 2016. Bisnis cenderung memantau perubahan pertumbuhan ekonomi yang mungkin menandakan perubahan permintaan untuk produk atau layanan mereka. Indikator alternatif pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengangguran. 4 macam-macam pengangguran sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu disebut dengan pengangguran alami. Mewakili orang-orang yang berada di antara pekerja, artinya pengangguran mereka statusnya bersifat sementara karena kemungkinan besar mereka segera mendapat pekerjaan. Jadi ketika kita bekerja, kemudian kita resign, dan kemudian bekerja lagi, nah masa pengangguran kita itu disebut dengan masa pengangguran friksional, karena pengangguran kita hanya sementara dan kemudian akan segera bekerja lagi. Pengangguran musiman, mewakili orang-orang yang jasanya tidak dibutuhkan selama beberapa musim. Pengangguran siklis, merupakan orang yang menganggur karena kondisi ekonomi yang buruk. Ketika tingkat kegiatan ekonomi menurun, permintaan akan produk dan jasa menurun, yang mengurangi kebutuhan pekerja. Ini terkait dengan dampak dari ekonomi di suatu negara. Jadi ketika suatu negara ekonominya melemah, karyawan-karyawan yang tidak bekerja alias di PHK ini masuk ke pengangguran siklis. Pengangguran struktural mewakili orang-orang yang menganggur karena mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai. Dari 4 jenis pengangguran, tingkat pengangguran siklis mungkin merupakan indikator terbalik dalam kondisi ekonomi. Ketika ekonomi pertumbuhannya meningkat, bisnis mempekerjakan lebih banyak orang dan pengangguran pun menurun. Tingkat pengangguran yang lebih rendah dapat diartikan sebagai indikator dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang lebih tinggi adalah sering diartikan sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang menurun. Menanggapi pertumbuhan ekonomi, Prestige Tale Company mengkhususkan diri dalam memproduksi ubin mewah yang dipasang di lobi hotel, bank, restoran, dan perusahaan lainnya. Ketika ekonomi kuat, sehingga pelanggannya mengalami kenaikan pendapatan dan telah mampu membayar jasa Prestige Tale. Oleh karena itu, Prestige Tale perusahaan telah menerima banyak pesanan untuk pemasangan ubin. Namun sekarang, pabrik itu memproduksinya sudah full kapasitas. Jadi tahun ini tidak bisa meningkatkan usahanya kecuali dengan memperbesar pabrik produksinya yang akan memakan biaya. Ini karena pertumbuhan ekonomi baik, jadi si Prestige Tale ini perusahaan ubin mewah. Karena si customer-nya ini, para restoran, bank, dan hotel memiliki pendapatan yang tinggi, mereka lebih banyak
membeli, sedangkan kapasitasnya dari si produksi pabrik si Presisel ini sudah penuh. Opsi yang harus dia lakukan adalah membangun sebuah pabrik baru, tapi itu akan memakan biaya dan waktu. Jawabannya ada di sini. Dampak dari inflasi. Inflasi adalah kenaikan tingkat umum harga produk dan jasa selama jangka waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat diperkirakan dengan mengukur persentase pertumbuhan dalam indeks harga konsumen yang menunjukkan harga pada berbagai produk konsumen seperti bahan makanan, perumahan, bensin, layanan medis, dan listrik. Tahunan tingkat inflasi Amerika Serikat ditunjukkan pada gambar 32. Jadi tahun 77 sampai 2004, di mana 77 itu inflasinya sebesar 6%, kemudian tahun 79 langsung naik drastis 2 kali lipat, yaitu menjadi 12%, 81 sampai 81 masih 12%, kemudian turun. Inflasi dapat mengaruhi biaya operasional perusahaan dan dari memproduksi produk dan menghasilkan biaya persediaan dan bahan. Gaji juga bisa terpengaruh oleh inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan peningkatan yang lebih besar dalam biaya operasional perusahaan. Pendapatan perusahaan juga tinggi selama periode inflasi karena banyak perusahaan membebankan harga yang lebih tinggi untuk mengimbangi pengeluaran mereka yang lebih tinggi. Jadi dampak inflasi ini apa sih? Semisal kita punya penghasilan saat ini 3 juta. Saat ini kita punya penghasilan 3 juta. Kita bisa membeli 3 juta itu harga 5 gram emas. Karena terjadinya inflasi, maka ada kenaikan harga emas. Yang tadinya sekarang saat ini kita bisa membeli harga emas dengan harga 3 juta untuk 5 gram. Tapi karena inflasi, di kemudian hari, taruhlah sekarang kita sudah berbeda tahun. Menjadi 4 juta per 5 gram. Itulah dampak dari sebuah inflasi, kenaikan harga. Inflasi tertinggi di Indonesia kapan? Yang pernah saya baca dan saya alami itu ya tahun 1998, yaitu krisis moneter. Di mana harga-harga barang yang tadinya kita dengan harga 2.500 bisa membeli apa saja, tiba-tiba menaik jadi 6.000, 8.000, 14.000, yang sampai sekarang sudah mulai stabil lagi. Tapi dibandingkan dulu, kalau kita berkaca pada zaman 90-an, harga makanan itu masih sangat-sangat murah, tapi sekarang sudah relatif. Mulai 50.000 bisa beli apa sih sekarang? Yang seperti itu adalah dampak dari sebuah inflasi. Jenis inflasi. Inflasi dapat terjadi akibat peristiwa tertentu yang meningkatkan biaya produksi. Ketika harga aluminium naik, misalnya perusahaan seperti PepsiCo dan Coca-Cola dikenakan biaya lebih tinggi untuk mendapatkan nilai harga minuman ringan mereka. Jika biaya baja meningkat, perusahaan seperti General Motors dan Ford yang menggunakan baja untuk memproduksi kendaraan dapat meningkatkan harga kendaraan mereka. Ketika perusahaan membebani harga yang lebih tinggi, maka inflasi dorongan biaya tersebut. Jadi karena barang tinggi nih terkait dengan aluminium, karena kan pengemasan si PepsiCo itu dengan Coca-Cola menggunakan kaleng aluminium. Karena meningkatnya harga aluminium, otomatis harga dari produk Pepsi dan Coca-Cola juga naik. Begitu juga ketika harga baja naik. Ketika harga baja naik, berarti produksi untuk pabrik-pabrik mobil itu juga menaik. Di sini naik. Contohnya di sini adalah General Motors dan Ford Motor. Karena ada kenaikan baja, maka dia harus menaikkan harga dari mobil tersebut. Konsumen yang menggunakan maskapai penerbangan akan dipaksa untuk membayar harga lebih tinggi. Ketika konsumen membayar harga lebih tinggi untuk produk sebagai akibat dari inflasi, mereka memiliki lebih sedikit uang untuk membeli produk lainnya. Mereka berjuang untuk bertahan dalam anggaran pengeluaran mereka dan mungkin perlu meminjam uang. Kalau tidak, mereka mungkin terpaksa mengurangi pengeluaran mereka untuk produk lain dan menyebabkan permintaan terhadap produk tersebut menurun. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat berarti lebih sedikit pengangguran, sehingga pekerja dapat bernegosiasi untuk upah yang lebih tinggi. Perusahaan mungkin lebih bersedia menerima upah yang lebih tinggi untuk mempertahankan pekerjaan mereka ketika tidak ada pekerjaan lain yang memenuhi syarat yang tersedia. Ketika
perusahaan membayar upah yang lebih tinggi, biaya produksi meningkat, dan perusahaan mungkin mencoba untuk menaikkan harga mereka untuk memiliki biaya yang lebih tinggi. Dampak suku bunga. Suku bunga menentukan biaya pinjaman bunga. Mereka dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dengan berdampak pada pengeluaran dan pendapatannya seperti yang dijelaskan berikut. Dampak dari pengeluaran. Perusahaan memantau suku bunga dengan cermat karena mereka menentukan jumlah bisnis yang dikenakan jika meminjam uang. Jika mereka meminjam $100.000 untuk 1 tahun dengan tingkat bunga 8%, maka beban bunganya 8.000. Dihitung dari 8% dikali $100.000. Dengan tingkat bunga 15%, berarti ada beban bunga sebesar 15.000. Dihitung dari 15% dikali $100.000. Bayangkan tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi beberapa perusahaan yang meminjam lebih dari 1 miliar. Kenaikan suku bunga hanya 1% dari 1 miliar dana pinjaman menghasilkan bunga sekitar 10 juta. Jadi kita harus mencermati kenaikan suku bunga. Di sini contohnya kalau misalnya perusahaan meminjam uang 1 miliar lebih dengan kondisi hanya 1% bunganya saja, dia harus mengembalikan 10 juta dolar. Bahkan ketika sebuah perusahaan memperoleh pinjaman dari bank konvensional selama beberapa tahun, tingkat pinjaman adalah biasa disesuaikan secara berkala setiap 6 bulan atau tahunan berdasarkan yang berlaku tingkat bunga pasar. Tampilan 33. Jadi ketika kita meminjam uang, meminjam uang itu kan jarang sekali. Taruhlah KPR ketika kita mengambil sebuah perumahan komersil yang bukan subsidi ya. Kalau subsidi itu kan biasanya kan flat, tetap sampai nanti angsurannya selesai. Ketika kita meminjam uang untuk KPR rumah, kredit perumahan rakyat yang bersifat komersil, itu kan bunganya floating. Floating itu berarti mengikuti harga pasar. Nah, di sini mungkin saja saat ini kita hanya membayar dari 1/3 harga pokok. Jadi taruhlah misalnya kita mengangsur 1 juta, 1/3 dari 1 juta 300.000. Jadi bunganya 300.000 per bulan, 1.300.000. Nah, ketika suku bunga itu naik, taruhlah menjadi 3%-annya lah, terus jadi setengahnya atau sekitar 50%. Berarti kita harus membayar 1,5 dari si angsuran tersebut, 1.500.000. Jadi mana bunganya menjadi 500.000. Nanti ada saatnya ketika nilai bunga itu bisa melebihi pokoknya. Tergantung dari tingkat suku bunganya. Kalau misalnya kita taruhlah tadi pokok 1 juta, bisa kita membayar bunganya itu 1.200.000 di kemudian hari ketika suku bunganya meningkat secara drastis. Ini ada tampilan 33 yang mengilustrasikan beban bunga tahunan untuk perusahaan yang bereputasi. Ini beban bunga tahunan. Jadi di sini dia harus, ini kan dalam dolar ya, dalam ribuan dolar. Jadi $80.000 pertama, terus menjadi 100.000, terus kemudian turun menjadi $20.000. Nah, ini adalah annual profit atau keuntungan tahunan, di mana 87 keuntungannya sebesar $19.000. Kemudian makin lama makin naik di tahun 2004 menjadi $80.000. Karena suku bunga mempengaruhi biaya pembiayaan, beberapa kemungkinan proyek dipertimbangkan oleh perusahaan yang akan berjalan selama periode bunga rendah, tarifnya mungkin tidak layak selama periode bunga tarif tinggi. Itu adalah proyek yang mungkin tidak menghasilkan pengembalian yang memadai untuk menutupi biaya pembiayaan. Ketika perusahaan melakukan sebuah proyek, dia harus mengkalkulasi berapa beban bunga yang akan dia bayarkan untuk mengerjakan suatu proyek tersebut. Ketika bunganya terlalu tinggi, maka proyek tersebut berarti tidak menghasilkan keuntungan untuk si
perusahaan ini. Jadi kalkulasinya juga harus memperhitungkan mengenai bunga terhadap pinjaman yang akan terjadi jika melakukan sebuah proyek yang dananya kurang. Jadi sehingga harus melibatkan pihak ketiga yaitu bank untuk meminjam uang untuk tambahan dananya. Ketika konsumen membeli mobil baru, mereka mungkin hanya sedikit untuk uang muka. Jadi ketika kita membeli mobil baru atau motor baru, itu sedikit untuk uang mukanya. Dan mendapatkan pinjaman untuk menutup sisanya dari harga pembelian. Jika suku bunga naik, konsumen akan membeli mobil baru, akan dipaksa untuk melakukan pembayaran bulanan yang lebih tinggi. Jadi di sini suku bunga untuk pembelian mobilnya itu floating atau mengambang mengikuti ketentuan suku bunga pasar. Jadi ketika harga suku bunga ini naik, berarti harga untuk angsuran kita pun menjadi naik. Bagaimana harga pasar ditentukan? Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh perubahan harga yang mereka tetapkan untuk produk dan harga yang mereka bayarkan untuk persediaan dan bahan. Harga pokok dan persediaan dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran. Jadwal permintaan untuk produk atau ini terkait dengan permintaan terhadap produk. Asumsi bahwa jadwal permintaan untuk tiap personal tertentu komputer adalah seperti yang ditunjukkan pada kolom pertama dan kedua tampilan 34. Jika harga relatif tinggi, jumlah yang diminta oleh konsumen relatif rendah. Ini hukum permintaan. Ketika harga tinggi, maka permintaannya rendah. Coba kita lihat. Ketika harganya 3.000, permintaan konsumennya 8.000. Sedangkan penawaran produk yang tersedia yaitu sebesar 30.000. Begitu juga di harga 2.500, permintaannya 14.000, penawarannya 24.000. Di harga 2.000, permintaannya 18.000, penawarannya 18.000, sehingga ini adalah titik keseimbangan atau kita sebut dengan equilibrium atau break even point. Ketika harga 1.500, ini rendah harganya, permintaan meningkat menjadi 12.000 dan penawarannya berkurang menjadi 16.000. Ketika harga 1.000, permintaan 25.000, sedangkan penawarannya hanya 10.000. Nah, dari sini, ini adalah garis permintaan, ini adalah garis penawaran, di mana setiap kelebihannya disebut dengan surplus, dan kekurangannya itu disebut dengan shortage. Jadwal pasokan untuk produk. Pasokan produk dapat ditunjukkan dengan jadwal pasokan atau jadwal yang ditunjukkan dengan jumlah yang akan dipasok atau diproduksi oleh perusahaan pada setiap kemungkinan harga. Asumsikan bahwa jadwal pasokan untuk jenis komputer pribadi yang sudah dibahas seperti yang ditunjukkan pada kolom pertama dan ketiga dari tampilan 34. Untuk titik tertentu, ketika harga di mana komputer pribadi dapat dijual dengan relatif tinggi, perusahaan akan memproduksi pasokan komputer ini. Misalnya jika harganya 3.000, yang diproduksi adalah 30.000. Jadi ketika nih harganya 3.000, perusahaan memproduksi 30.000. Hukum permintaan itu ketika harga rendah, permintaan meningkat. Nah, hukum penawaran ketika harga tinggi, maka penawarannya juga akan tinggi. Ketika penawarannya rendah, ketika harga rendah, maka penawarannya juga akan rendah. Jadi, ini adalah kalau hukum permintaan adalah lawan. Tapi kalau misalnya hukum penawaran adalah satu frekuensi. Jadi kalau misalnya tinggi-tinggi, rendah-rendah. Sedangkan kalau hukum permintaan rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Interaksi permintaan dan penawaran. Interaksi schedule permintaan dan penawaran menentukan harga. Perhatikan dari tampilan 34 bahwa harga komputer yang relatif tinggi seperti di harga 3.000 ini, kuantitas yang dipasok perusahaan melebihi kuantitas yang diminta oleh pelanggan dan menghasilkan surplus komputer.
Jadi karena yang diproduksi 3.000 sedangkan permintaannya hanya 8.000, ada surplus, yaitu kelebihan di penawarannya. Surplus ini terjadi karena konsumen tidak membeli produk ketika harganya berlebih. Ketika harga komputer relatif rendah, kualitas yang ditawarkan oleh produsen akan berkurang dari jumlah yang diminta oleh pelanggan, sehingga dalam apa yang disebut dengan kekurangan komputer. Misalnya di harga 1.000, kuantitas yang diminta pelanggan sebesar 25.000 unit, sedangkan kuantitas yang ditawarkan sebesar 10 unit. Di sini menyebabkan kekurangan sebesar 15.000 unit. Jadi kalau tadi kelebihannya dari si 8.000 ke 30.000 ini ada 20.000 disebut surplus, sedangkan kekurangnya dari 22.000 ke 1.600 ke 16.000 disebut dengan shortage. Pengaruh perubahan jadwal permintaan. Seiring berjalannya waktu, perubahan kondisi dapat menyebabkan jadwal permintaan atau jadwal pasokan untuk produk tertentu berubah. Oleh karena itu, keseimbangan harga produk tersebut juga akan berubah. Pertimbangan kembali contoh sebelumnya, asumsikan bahwa komputer menjadi lebih diinginkan untuk konsumen potensial. Asumsikan bahwa jadwal permintaan untuk komputer berubah yang ditunjukkan pada gambar 35. Di gambar 35 ini, ketika harganya 3.000, permintaannya 8.000 dan penawarannya 18.000. Ketika harganya 25.000, permintaannya 14.000, penawarannya sebesar 24.000. Ini kalau dilihat semuanya terkait dengan pada harga berapapun jumlah yang diminta sekarang 1.000 unit lebih tinggi daripada sebelum komputer menjadi lebih populer. Grafik tampilan 35 menunjukkan bagaimana kurva permintaan bergeser keluar dari D1 ke D2. Sekarang pertimbangkan efek dari perubahan permintaan harga keseimbangan komputer. Dengan asumsi bahwa pasokan tetap tidak berubah, pengaruh berubahnya schedule permintaan pada harga keseimbangan ditunjukkan pada tampilan 35 pada harga keseimbangan awal 2.000. Jumlah komputer yang diminta sekarang 28.000. Jadi kalau di awal ini kecenderungan permintaannya di titik impasnya adalah di 2.000, 18.000 dan penawaran juga 18.000. Nah, kalau sekarang ini kita tarik garis dulu. Ini garis awal permintaan garis awal tadi di titik pertama keseimbangan yaitu sebesar 2.000. Nah, sekarang karena permintaannya naik jadi 10.000 setiap kenaikan harganya, setiap harga yang berbeda-beda naik 10.000. Jadi sudah bergeser di harga 2.500. Yaitu di sini. Ini tadi titik impasnya untuk yang pertama, yang di titik keseimbangan harga pertama. Ini untuk kenaikan sebesar 10.000 unit per itemnya. Kekurangan komputer terjadi pada harga itu, namun dengan harga 2.500 jumlah komputer yang dipasok oleh perusahaan sama dengan jumlah yang diminta oleh pelanggan. Oleh karena itu harga keseimbangan baru adalah 2.500. Dari grafik 35 menegaskan bahwa pergeseran dari jadwal permintaan D1 ke D2 menyebabkan harga equilibrium baru yaitu sebesar 2.500. Itu kalau berdasarkan harga permintaan. Pengaruh perubahan jadwal penawaran. Sama seperti permintaan suatu produk dapat berubah, demikian juga dengan penawaran. Sebuah perubahan dalam penawaran juga dapat mempengaruhi harga keseimbangan produk. Untuk mengilustrasikannya, pertimbangkan kembali contoh asli di mana keseimbangan harga komputer adalah 2.000. Sekarang asumsikan bahwa teknologi yang ditingkatkan memungkinkan perusahaan untuk memproduksi komputer dengan biaya lebih rendah. Jadi karena biaya produksinya lebih rendah, karena dia bisa memproduksi lebih banyak.
Jadi yang tadinya harga 3.000 peminatnya itu tadinya hanya 8.000 ini, karena dengan teknologi yang terbaru yang berbiaya lebih rendah, diproduksi tadinya 30, sekarang bisa diproduksi sebesar 36.000. Tadi yang 2.500 diproduksi 24.000, diproduksi sebesar 30.000. Itu diambil dari soal yang pertama ini. Ini jadi produksinya dia untuk harga di awal, sebelum dia memproduksi dengan harga yang lebih rendah. 3.000, 24.000, 18.000, 16.000, 10.000, karena dia menggunakan teknologi terbaru dengan biaya yang lebih rendah, sehingga dia bisa melakukan produksi atau penawaran sebesar lebih banyak lagi. Yang tadinya 3.000 dia cuma tawarkan 30.000, sekarang dia bisa tawarkan sebesar 36.000. Begitu juga dengan yang 24.000 dan seterusnya. Ini adalah titik awal di contoh soal yang pertama di XIB 34 tadi, yang dimana titik keseimbangannya adalah 2.000. Ini permintaan, ini penawaran, 2.000. Nah, setiap diberikan harga, kuantitas yang ditawarkan sekarang sebesar 6 unit lebih tinggi. Kalau tadi penawaran 10.000, sekarang kalau tadi permintaan 10.000 per unit meningkat, sekarang penawaran yang meningkat sebesar 6.000 setiap harganya. Grafik menyertai tampilan 38 menunjukkan bagaimana jadwal penawaran bergeser keluar dari S1. Ini S1 dari titiknya keseimbangan yang pertama ke S2. Sekarang pertimbangkan efek dari perubahan jadwal penawaran ini pada harga keseimbangan komputer dengan asumsi bahwa jadwal permintaan tetap tidak berubah. Efek dari perubahan pasokan pada harga keseimbangan ditunjukkan pada gambar 36. Pada keseimbangan awal 2.000, jumlah komputer yang diminta adalah 18.000, sedangkan komputer yang dipasok sebesar 24.000. Kelebihan dari komputer terjadi pada harga itu. Namun, dengan harga 1.500, kuantitas komputer yang dipasok oleh perusahaan sama dengan jumlah komputer yang diminta oleh konsumen. Oleh karena itu, harga keseimbangan barunya adalah 1.500. Grafik di bagian tampilan 36 menegaskan bahwa pergeseran penawaran jadwal dari S1 ke S2 menyebabkan harga ekuilibrium baru sebesar 1.500. Jadi kalau tadi si permintaannya ini, karena permintaan awal 8.000 menjadi 18.000, ada titik baru yaitu titik keseimbangannya sebesar 2.500. Nah, kalau untuk penawaran juga sama. Di sini ada titik keseimbangan baru sebesar 1.500.